Oke. Jadi sebelumnya kenalin lagi nih aku Ocha dari Statistika 2019. Sini aku ditemenin sama Teh Najma. Dan untuk teknis ke depannya, misalnya kalian ada yang error atau ada yang mau nanya bisa langsung raise aja atau on mic. Oke, jadi yang pertama eh aku mau kenalin nih kenapa kita pakai software R dan apa itu software R. Jadi yang pertama, R itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik. Nah, kenapa sih dinamakan software R? Karena ini tuh awalnya dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman. Kemudian banyak nih kelompok yang berkontribusi dengan mengirimkan kode-kode R hingga R itu bisa berkembang hingga saat ini. Nah, terus untuk saat ini tuh buat data science, dua platform yang paling populer tuh adalah R sama Python. Lalu kenapa sih kita pakai software R? Jadi R itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama itu R itu merupakan sebuah free software yang bersifat open source license. Nah, maksudnya free software itu apa? Jadi R itu menjamin akan tetap selalu bebas dan maksudnya open source itu apa? Jadi pengguna R itu dapat berkontribusi dalam perkembangan kode-kode R. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, R ini juga memiliki kemampuan grafik dan visualisasi data yang baik. Kalau yang ketiga, R itu memiliki koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data. Nah, ini tuh tersimpan dalam sebuah package. Package ini tuh nantinya mampu membantu mulai dari statistik deskriptif, fungsi probabilitas, serta berbagai macam uji statistik hingga time series. Lalu yang terakhir, sorry, lalu yang terakhir ini tuh ada lebih ke ciri-ciri bukan ke keunggulannya. Jadi R itu merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Maksudnya apa? Jadi di R itu kalau ada perbedaan huruf kapital sama huruf kecil itu sangat berpengaruh pada sintaks dan hasil outputnya kayak gitu. Nah, selanjutnya selain unggulan R, ada juga nih yang dinamain sama RStudio. Apa sih RStudio? RStudio itu Integrated Development Environment untuk R. Nah, bisa dibilang buat pengguna R yang udah tahu adanya RStudio tuh bakal memilih menggunakan RStudio dibandingkan dengan ArgWi atau R biasa. Nah, dan pada dasarnya juga RStudio sama ArgWi itu bahasa pemrograman yang sama, namun RStudio itu lebih terintegrasi daripada ArgWi dan berbeda pada tampilannya. Nah, tampilan pada RStudio itu lebih memudahkan para statistisi dalam menganalisis suatu data dibandingkan dengan ArgWi. Secara lebih spesifiknya, RStudio itu memiliki dokumentasi RHelp yang terintegrasi lalu ada debugger interaktif. Nah, debugger interaktif itu apa sih? Jadi di RStudio tuh bisa melakukan diagnosa dan memperbaiki error dengan cepat. Nah, di sini itu ada tampilan untuk ArgWi. Nah, bisa dilihat di sini itu ada prompt. Nanti setelah kalian install, di sini ada prompt panah warna tanda merah. Berarti itu kan mengindikasikan kalau R itu siap menunggu komen kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada tampilan buat RStudio. Nah, bisa dilihat ya kalau tampilan RStudio sama ArgWi itu emang udah beda gitu dan ini juga menjadi nilai plus kenapa si RStudio itu lebih banyak digunakan daripada ArgWi. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya aku mau ngasih tahu gimana sih cara install ArgWi sama Studio. Mungkin di sini teman-teman juga udah download ya ArgWi-nya, R biasanya. Jadi aku mau ngenalin sedikit aja gimana cara install ArgWi-nya. Jadi yang pertama kalian itu harus mengunjungi link yang ada di sini. Nanti kalian pilih download R for Windows. Setelah download selesai, jalankan file tersebut dan hanya perlu klik next dan finish. Nah, cara menjalankan ArgWi-nya gimana? Kalian tinggal cari aja software R-nya, lalu jalankan software tersebut. Nah, ini adalah tampilan yang bakal muncul kalau kalian udah ngebuka software R-nya. Nah, selanjutnya aku mau nerangin nih gimana cara install RStudio. Cara installnya tuh sama aja kayak ArgWi biasa. Nah, itu yang pertama kalian tuh harus ikut. Nah, kalau kalian udah klik link ini, nanti tuh bakal muncul kayak gini. Dan di sini kalian bisa langsung klik aja RStudio Desktop Free, klik download, terus nanti kalian bakal diarahin ke halaman ini. Untuk pengguna Windows, kalian bisa download yang pertama ini, dan untuk Mac bisa yang kedua. Itu menyesuaikan aja sama yang kalian milikin, kayak gitu. Selanjutnya nanti kalau downloadnya udah selesai, kalian klik filenya. Kalau udah kalian klik file, nanti muncul kayak gini.
kalian tinggal klik next dan finish aja. Nah, cara jalanin RStudionya gimana, itu sama aja kayak Argui, kalian cari software RStudionya, terus kalian jalankan deh software RStudionya. Nah, ini tampilan yang bakal kalian temuin kalau kalian udah install RStudionya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya RStudio itu punya 4 bagian. Nah, di sini cuma ada 3 bagian kan yang ada konsol, environment, sama fitur lainnya. Nah, yang satu bagiannya itu disebutnya source atau editor window. Nah, cara nampilinnya gimana? Kalian tinggal klik file, new file, terus kalian pilih script kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau nerangin cara install package. Nah, package itu apa sih? Jadi, package itu merupakan fungsi untuk menambahkan paket statistik dan paket lainnya. Jadi, di package ini itu memungkinkan kalian itu untuk melakukan analisis statistika kompleks kayak pengujian distribusi data. Jadi, kalian tuh nggak usah masukin sintaksnya satu-satu. Misalnya kayak normalitas, homogenitas yang kayak gitu. Lalu ada econometrics, optimisasi, pembuatan model machine learning, sorry, dan pembuatan teknik simulasi. Nah, cara install package itu gimana sih? Jadi yang pertama ada 2 cara. Ini aku contohin yang cara pertama pakai RStudio ya. Nanti pas prakteknya kita lakuin pakai yang Argui. Jadi kalau untuk RStudio kalian klik Tools, lalu Install Package, nanti muncul kayak gini. Nah, di Install From ini ada 2 pilihan. Yang pertama ada repository Siran, dan yang kedua ada Install From Zip. Kalau yang kalian pilih yang repository Siran, itu kalian tinggal ketik aja nih nama package yang kalian butuhin, lalu kalian klik Install. Nah, proses installnya tuh bakal kelihatan di console window. Jadi, bakal kelihatan kalau udah sukses terinstall tuh bakal ada tulisan kalau package successfully downloaded kayak gitu. Nah, kalau yang cara 2, misalnya install from zip. Jadi, kalau install from zip, kalian itu harus unduh si package-nya tuh dari internet, lebih tepatnya dari website R. Jadi, nanti kalian unduh package-nya, nanti tersimpannya tuh dalam format zip di PC masing-masing. Nah, nanti kalian pilih install from zip, nanti muncul lagi tempat file mana nih yang mau kalian install package-nya. Kalian pilih, nanti kalian klik install. Nah, setelah proses installnya selesai, si package ini itu harus diaktifin dulu dengan perintah library dalam kurung nama package pada editornya. Terus yang buat cara 2 tuh langsung aja ketik di editor window-nya. Misalnya, tapi formatnya SPSS nih, berarti itu tuh harus butuh package foreign. Nah, itu tuh cara installnya gimana? Kalian ketik di editor window, ketik install.package pakai S dalam kurung dengan tanda kutip, lalu tulisin nama package-nya. Di sini tulisnya nama package-nya tuh foreign. Nah, setelah itu kalian run. Nah, cara run-nya ini gimana? Ada langsung klik di R-nya, ada juga yang kalian harus bisa juga dengan cara Ctrl R untuk yang Argui, kalau untuk yang RStudio itu Ctrl Enter kayak gitu. Nah, setelah installnya selesai, kalian aktifin dulu nih pakai library dalam kurung nama package. Jadi library dalam kurung foreign, karena kalau belum diaktifin pakai library itu tuh nggak akan bisa dan jatuhnya nanti error kayak gitu. Next, itu ada aku mau jelasin nih tentang tampilan RStudio. Nah, di sini, jadi RStudio tuh bisa dilihatnya kebagi jadi 4 bagian. Yang di kiri atas itu ada source atau editor window, dan di bawah itu ada console window, dan di yang kanan atas ada environment, dan yang di sini itu ada fitur lainnya. Nah, aku mau jelasin nih tentang source atau editor window. Jadi, ini tuh digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan script R. Nah, kalau kalian baru install RStudio, itu tuh biasanya si source atau editor window-nya tuh nggak muncul. Nah, cara munculinnya itu gimana? Kalian tinggal klik file, new file, lalu rscript kayak gitu. Dan untuk deklarasi variabelnya itu di Argui sama Studio itu sama aja, yaitu dengan memasukkan nilai ke dalam variabelnya menggunakan operator sama dengan atau panah strip. Nah, tanda panah strip ini tuh yang paling umum digunain, soalnya ini tuh merupakan operator asli dari R kayak gitu. Terus misalnya kalian mau nambahin nih catatan atau komentar di R atau keterangan gitu biar gak lupa,
kalian bisa pakai hashtag di depan catatannya kayak gitu. Dan ini untuk menjalankan komen di R itu kayak yang udah aku jelasin tadi ya, kalau di Argu itu kalian bisa klik run atau Ctrl R. Nah, kalau di RStudio itu kalian bisa klik Ctrl lalu Enter kayak gitu. Selanjutnya ini aku mau ngejelasin tentang konsol. Konsol itu apa sih? Jadi konsol itu dia tuh bakal menampilkan output dari setiap satu proses atau baris komen R yang dijalankan. Nah, ini adalah salah satu contoh output dari kalau kita udah ngejalanin komen yang ada di R kayak gitu. Nah, bisa dilihat kalau yang warna merah itu warna input dan kalau warna biru itu warna output. Dan misalnya kalau aku tuh nulis di editor window-nya itu cuman yang warna merah aja kayak hashtag contoh misalnya dengan hello world ini langsung print me kayak gitu. Dan kalau misalnya udah di run muncul di konsolnya tuh kayak gini bersamaan dengan outputnya kayak gitu. Next itu ada environment. Jadi di bagian environment itu terdiri dari beberapa tab data yang digunakan dan telah didefinisikan, serta nilai yang sedang aktif tersimpan di dalam memori, kayak gitu. Terus ada juga nih tab history, dia itu menampilkan daftar komen yang telah dijalankan sebelumnya dalam satu session yang aktif. Lalu ada juga tab connection, merupakan tab khusus yang berkaitan dengan koneksi ke database seperti MySQL, Spark, dan lain-lain, gitu. Dan yang terakhir, yang di sini, ini tuh ada fitur lainnya jelasin itu fitur lainnya itu buat apa sih? Itu tuh berguna untuk manajemen file, menampilkan output komen berupa plot, grafik, informasi tentang penulisan script. Jadi itu tuh ada di bagian yang fitur lainnya di bagian tab yang plot kayak gitu. Terus pada tab package juga di sini tuh ada tab package. Nah, di sini tuh fungsinya apa? Dia tuh buat melihat daftar library R yang telah terinstall pada PC kita. Nah, kayak gitu, segitu aja dari aku. Selanjutnya ini bakal dilanjutin tentang analisis data oleh Tenajma. Untuk Tenajma dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Najma dari Statistika 2019. Di sini aku mau lanjutin yang TOCA. Jadi setelah kalian install R tadi dan kalian udah tahu tampilannya gimana, kalian bisa lanjut ke analisis statistika dasar. Nah, analisis statistika dasar ini tujuannya buat analisis data ya, yang emang sangat dibutuhkan nih di industri ataupun di akademi. Buat apa sih analisis data teh? Analisis data itu salah satunya untuk membuat keputusan. Nah, boleh nih ya pada merhatiin dulu karena seperti yang kita tahu analisis data ini dibutuhkan di mana-mana. Jadi sekalian kalian belajar langsung di SPL sekarang. Di sini contohnya aku mau pakai data dummy tentang UKT mahasiswa Universitas Pajajaran. Ini datanya dummy ya, jadi bukan real, nanti datanya dikirim TOCA di chat Zoom. Nah, nanti kita analisis datanya dan kita lihat nih apa aja sih yang kita dapat dari data tersebut. Hasilnya nanti bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita kasih hasilnya ke rektorat, itu bisa digunakan untuk rektorat buat keputusan terkait UKT mahasiswa Unpad. Gitu kira-kira. Oke, langsung aja pertama gimana sih kita input data di R? Nah, data tabel itu ada dua format ya, ada CSV dan juga ada Excel. Di sini aku mau input data dan aku namain dataku. Kalau data kalian CSV, itu cara input datanya, dataku sama dengan read.csv. Oke, read.csv. Nah, untuk file choose, save, itu bakal nanti dijelasin di praktiknya langsung sama Teocha. Jadi di sini intinya untuk input data CSV itu pakai read.csv. Sedangkan kalau data kalian Excel, kalian perlu install library read Excel dulu. Setelah install, cara input datanya itu dataku sama dengan read_excel. Jadi bergantung sama format datanya ya. Misalnya input datanya read.csv. Kalau Excel, read_excel. Jadi di sini yang bedanya itu kalau CSV dia pakai titik, kalau Excel dia pakai underscore. Sampai di sini paham nggak?
Coba aku mau nunjuk ya, aku mau nunjuk NPM4, boleh on mic nih, paham atau enggak? Eh, Kayaknya kalau bisa tuh lebih kayak dipraktekin gitu loh, Teh, biar lebih paham. Oke, nanti di akhir kita praktek ya. Di sini aku mau nunjukin dulu aja PPT-nya biar bisa dibaca dulu. Oke, itu untuk input data, sekarang untuk melihat data kalian. Boleh di next. Nah, misalnya kalian pengen lihat 5 data paling atas nih. Atas itu kan identiknya dengan kepala ya. Kalian ingatnya kepala itu head. Jadi sintaksnya itu head, buka kurung, dataku, koma, n, tutup kurung. N-nya di sini berapa banyak kalian mau lihat datanya. Misalnya mau lihat 5 teratas, berarti n-nya itu 5. Nah, kalau mau lihat data paling bawah, bawah kan identik dengan ekor ya. Kalian ingatnya ekor itu tail, jadi sintaksnya itu tail, buka kurung, dataku, koma, n, tutup kurung. N-nya misalnya 3, berarti kalian mau lihat 3 data terbawah. Kemudian lanjut sekarang untuk menambah dan menghapus kolom atau baris. Oke, yang pertama untuk menambah baris. Nah, itu kalian tinggal ketik dataku kurung siku baris yang kalian mau tambah. Misalnya baris 202 nih. Berarti dataku dalam kurung siku 202. Kemudian diisi dengan data baru baris tersebut. Nah, untuk menambah kolom, tinggal ketik dataku, simbol dolar, dan nama kolom barunya. Kemudian isi dengan data kolom baru tersebut. Contohnya kalian mau nambah kolom gaji mahasiswa, berarti dataku, simbol dolar, gaji sama dengan misalnya 0, karena mahasiswa pada belum punya gaji. Nah, itu contohnya untuk menambah baris dan kolom. Sekarang untuk menghapus baris dan kolom. Ini gampang banget, tinggal kalian tambahin tanda minus di depan angka baris atau kolom yang mau kalian hapus. Terus kalau baris itu posisinya di kiri koma ya, kalau kolom di kanan koma. Jadi di sini kalau mau hapus baris pertama, atau baris ke-1, kita definisiin dulu nih, dataku 2 sama dengan dataku buka kurung minus 1, karena baris pertama yang kita mau hapus. Terus koma, tutup kurung. Jadi di sini minus satunya di kiri koma. Kalau mau hapus kolom, berarti misalnya mau hapus kolom pertama. Berarti dataku buka kurung, koma, minus 1, tutup kurung. Jadi tadi baris itu di kiri, sekarang kolom di kanan koma. Kemudian bisa gak Teh langsung hapus baris dan kolom sekaligus? Itu bisa ya. Jadi misal mau hapus baris sama dengan dataku buka kurung minus 2, koma, minus 3, tutup kurung. Nah, kayak gitu. Oke, langsung lanjut ke analisis statistika dasarnya ya. Di sini ada menghitung rata-rata, menghitung median, varians, dan sebagainya. Yang pertama itu untuk rata-rata, nama lain rata-rata itu kan mean ya. Jadi sintaksnya mean dalam kurung data. Untuk median atau nilai tengah sama aja sintaksnya median dalam kurung data. Kemudian untuk menghitung simpangan baku itu kan nama lainnya standar deviasi ya. Kalau disingkat jadi SD, maka sintaksnya itu SD dalam kurung data. Nah, untuk varians itu disingkat menjadi var. Jadi sintaksnya var dalam kurung data. Nah, itu kan kita hitung satu-satu ya, kita hitung mean, median, standar deviasi, itu kita ketik satu-satu. Kita bisa pakai nih, kita bisa pakai summary buat nampilin semuanya secara langsung. Jadi di sini kalau kita ketik summary dalam kurung data, dia akan menampilkan mean, median, varian secara langsung semua kolom. Jadi kita nggak perlu capek-capek nih cari satu-satu. Oke, itu untuk analisis statistika dasar. Nah, setelah kalian melakukan analisis nih, hasilnya itu perlu ditampilkan secara grafik. Karena nggak semua orang bakal paham hasil analisis kalian, dan biar orang lain tuh gampang ngerti kesimpulan analisis kalian. Jadi, kita harus buat grafik. Untuk grafik, yang pertama itu ada barplot. Tujuan barplot ini untuk melihat frekuensi atau jumlah. Sintaksnya barplot dalam kurung data. Hasilnya bakal kayak yang di atas abu-abu itu.
Yang di atas itu kan masih belum bisa dibaca ya, nggak ada judul dan keterangan, kita belum terlalu ngerti. Jadi kita edit dulu nih bar plotnya. Buat edit judul plot, kita pakai sintaks main sama dengan judul plot. Contohnya di sini, judulnya itu Angkatan Mahasiswa Unpad. Buat edit judul sumbu X, itu X-Lab sama dengan judul sumbu X. Contohnya di sini judul sumbu X-nya itu Angkatan. Jadi berarti X-Lab sama dengan Angkatan. Sedangkan buat edit judul sumbu Y-Lab sama dengan judul sumbu Y. Contohnya di sini jumlah. Jadi di sintaksnya Y-Lab sama dengan jumlah. Nah, kita juga bisa edit warna plotnya. Sintaksnya itu call sama dengan warna. Call itu kependekan dari color. Contohnya aku di sini pakai pink, berarti sintaksnya call sama dengan pink. Nah, dari plot pink ini kita bisa lihat nih frekuensi tiap angkatan mahasiswa. Di sini kelihatan ya kalau jumlah mahasiswa Unpad itu paling banyak dari angkatan 2020, sedangkan yang paling sedikit dari angkatan 2015. Nah, gitu. Jadi secara singkatnya, barplot itu untuk melihat frekuensi atau jumlah, dan sintaksnya itu barplot dalam kurung data. Oke, kemudian di sini ada list warna untuk plot. Bisa kalian download di link tersebut ya. Jadi kalian bisa ubah-ubah warna plot sesuai keinginan kalian. Kayak tadi contohnya aku pakai warna pink, berarti nanti di sintaksnya itu call sama dengan pink. Oke, lanjut ke histogram. Nah, histogram ini untuk menunjukkan distribusi data. Sintaksnya his dalam kurung data. His ini kependekan dari histogram. Nah, seperti bar plot tadi, kita edit dulu plotnya dengan menambahkan judul plot, judul sumbu X, dan judul sumbu Y. Karena yang di atas kanan itu yang warna abu-abu kan masih belum jelas ya. Jadi kita tambahin main sama dengan judul plot. Di sini judulnya jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa Unpad. Terus kita tambahin juga X-Lab sama dengan judul sumbu X. Di sini judul sumbu X-nya itu jumlah tanggungan. Dan Y-Lab sama dengan judul sumbu Y. Di sini Y-Lab-nya itu jumlah responden. Dan call sama dengan warna. Yang ini aku pakai warna purple. Nah, hasilnya bisa dilihat di kanan bawah. Dan kalian juga bisa lihat kalau histogram ini jumlah tanggungan di keluarganya itu plotnya miring. Nah, ini apa sih artinya? Artinya itu distribusi antar datanya tidak sama ya. Kebanyakan mahasiswa Unpad itu jumlah tanggungan di keluarganya 2-4 orang nih. Tinggi ya barnya. Sedangkan hanya sedikit mahasiswa yang jumlah tanggungannya lebih dari 8 orang. Jadi di situ pendek barnya. Kayak yang terlihat di histogram itu ya. Makanya kenapa kita pakai histogram, itu biar kita bisa melihat distribusi data yang seperti ini. Kemudian terakhir itu ada box plot. Ya, gunanya box plot ini itu untuk melihat sebaran data. Sintaksnya box plot dalam kurung data. Sama kayak plot sebelumnya, ini kita harus edit dulu karena yang di kanan atas itu kan belum jelas ya judulnya apa, terus sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Jadi harus kita edit dulu. Sintaks buat editnya juga masih sama, ada main sama dengan judul plot, ada Y-Lab sama dengan judul sumbu Y, dan ada color sama dengan warna. Kemudian hasilnya di kanan bawah itu terlihat ya ada bulatan-bulatan putih kecil. Nah, itu artinya ada data kita yang sangat beda dibanding data lain. Jadi tadi kan ada mahasiswa ya yang punya jumlah tanggungan lebih dari 8. Sedangkan mahasiswa umumnya cuma punya 2-4 orang jumlah tanggungan. Berarti yang lebih dari 8 ini akan membentuk bulatan-bulatan kecil karena datanya sangat berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi dia namanya outlier. Oke, segitu aja untuk grafik. Tadi udah dijelasin 3 grafik. Sekarang biar lebih jelasnya dan bisa dipahami, kita bisa mulai praktik R-nya dari TOCA dulu. Jadi sebelumnya kita bakal praktik pakai Argui, tapi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih tentang RStudio. Jadi bentar ya. Oke.
Oke. Aku izin share screen-nya RStudio. Nah, jadi ini udah kelihatan kan RStudionya. Nah, ini tuh bakal beda sama tampilan RStudio ketika kalian baru install RStudionya. Di sini kenapa beda? Karena ini tuh tampilannya udah aku ubah. Kan kalau yang RStudio biasa itu warnanya terang ya. Nah, cara ubahnya tuh gimana? Kalian klik Tools, lalu kalian klik Global Option, itu muncul banyak option yang bisa kalian ubah. Nah, aku contohin di sini salah satunya appearance. Dan di sini misalnya kalian mau bisa ubah tema, bisa ubah ukuran tulisan, bisa ubah jenis tulisan, dan masih banyak juga di option-option lainnya. Misalnya nih aku mau ubah temanya jadi modern, terus editornya diubah jadi cloud. Nah, bakal kayak gini. Lalu kita klik apply. Jadi pas klik apply itu langsung berubah kayak gini. Lalu kita klik OK. Nah, aku mau nyontohin juga tentang perubahan pen layout-nya. Di sini misalnya kalian mau yang kiri bawah itu tentang yang konsol. Tentang yang konsol, kalian klik yang kiri bawah, lalu kalian klik konsolnya. Kayak gitu. Nah, dan ngubahnya tuh kalau kalian klik apply. Nah, kalau udah klik apply ini bakal berubah kayak gini dan kalian bisa langsung klik OK kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ke Argui. Jadi yang pertama setelah aku jelasin tadi, aku mau nerangin nih gimana cara kita install package di Argui. Yang pertama itu kan tadi aku udah contohin ya ada dua cara. Yang kalian klik install package, dan nanti muncul kayak gini. Nah, di PC-nya masing-masing tuh bisa berubah-ubah, ada yang bisa duluan muncul siran mirror-nya atau muncul langsung load package-nya. Misalnya kalian muncul negara-negara kayak gini, kalian bisa langsung klik Indonesia, terus kalian klik OK. Dan nanti di sini bakal muncul load package-package yang mau kalian install. Misalnya ini kita mau baca data dalam format Excel. Kan kalau di Argo itu mendukungnya format CSV ya. Kalau CSV itu nggak usah import atau install si package-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau yang Excel, kalian harus download package Read Excel. Di sini untuk yang Read Excel itu ada di sini. Bentar ya. Nah, di sini nanti kalian klik aja. Sorry. Nah, kalian di sini tinggal klik aja nama package-nya mau apa, langsung kalian klik OK. Dan nanti di sini bakal kelihatan nih si proses installnya, apakah udah selesai atau belum. Dan kalau udah selesai, bakal ada tulisan package successfully downloaded atau kayak gini. Nah, setelah itu kita harus ngaktifin dulu si package-nya dengan cara library dalam kurung package. Nah, dimunculin dulu nih editor window-nya dengan cara kalian klik file, new script, terus muncul kayak gini. Terus kita mau nambahin dulu nih komentar. Misalnya kita mau nambahin komentar install package untuk format data Excel. Oke teman-teman, misalnya ada yang ketinggalan atau ada yang error, bisa langsung raise aja ya atau on mic. Nah, setelah kita udah install package-nya, kita aktifin nih tadi pakai library dalam kurung nama package-nya. Di sini nama package-nya itu read Excel kan, kita tulis read Excel. Nah, cara ngerannya gimana? Kalau di Argo itu kalian bisa klik ini yang ada di sini, yang di tengah-tengah kalian klik, nanti bakal muncul output sama input yang ada di konsolnya. Nah, misalnya ada nih kalian mau ngeinstall, nggak salah, kalian mau menguji sebuah distribusi data. Nah, contohnya itu normalitas pakai Lilyforce. Nah, kalau pakai Lilyforce itu dia tuh tersimpannya di package Nortest. Nah, dan cara installnya itu gimana? Misalnya kayak gini, kita tambahin dulu komentarnya, install package untuk ujian distribusi data. Distribusi data, di sini kalian bisa langsung aja ketik install.package pakai S dalam kurung dengan tanda kutip nama package-nya. Di sini nama package-nya itu Nortest. Jadi kita langsung aja tulis Nortest, kutip dalam kurung, lalu kalian aktifin dengan library dalam kurung nama package-nya itu nama Nortest. Dan di sini cara lain buat ngeran itu bisa kalian klik
Ctrl F dan bisa kayak gini di konsol kayak gitu. Lalu kita aktifin lagi nih dengan cara library notes kayak gitu. Sampai sini ada yang error atau ketinggalan atau ada yang gimana nggak? Jadi kita ulang aja ya aku ulang aja dari cara awal kita download package-nya. Misalnya yang tadi aku udah jelasin kita mau download package Read Excel. Kalian klik package, terus kalian klik install package, terus kalian cari nih package-nya itu package Read Excel. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung kalau udah ketemu package-nya kalian langsung klik OK. Dan di sini bakal sama kayak yang tadi, kalau udah keinstall dia tuh nggak akan keproses lagi installnya. Jadi dia tuh bakal ngeluarin warning kayak gini dan ini tuh nggak akan kenapa-napa kayak gitu. Selanjutnya untuk cara kita ngaktifin package-nya gimana? Kalau si package itu belum diaktifin, itu tuh nggak akan bisa digunain si fungsi-fungsi yang ada di dalam package-nya. Jadi jatuhnya nanti tuh bakal muncul error sama warning. Jadi yang pertama gimana cara install package? Ini kalian ketik dalam library dalam kurung nama package-nya kayak gini langsung kalian klik run di sini kayak gitu dan ini bakal muncul kayak gini dan kalau kalian nge-run library itu cuma ada kayak gininya aja nggak ada output lainnya kayak package yang dengan cara diketik. Nah misalnya kayak yang udah tadi aku jelasin itu tuh kita mau nguji distribusi suatu data itu tuh pakai normalitas itu di Lily Force. Nah Lily Force itu tuh kesimpannya di package Notes. Jadi kita tuh harus ngedownload si package Notes dulu. Cara install atau downloadnya gimana? Itu kalian tinggal ketik install.package pakai S dalam kurung dengan tanda kutip Notes. Terus kalian run. Cara runnya gimana? Ini aku kasih tahu aja ya buat yang ketinggalan. Cara run itu klik control, terus kalian klik art kayak gitu. Ini aku run kayak gini dan ini tuh sama kayak tadi ada warning package notes itu tuh nggak bisa keinstall karena sebelumnya udah aku install dan kalau kalian mau install lagi bisa nih langsung tutup aja arnya terus langsung ulang install dari awal kayak gitu. Nah setelah installnya udah selesai, kalian aktifin nih pakai library dalam kurung nama package-nya. Tadi kan nama package-nya Nortes ya. Jadi kalian tulis library dalam kurung Nortes, lalu kalian klik run kayak gitu. Ya, Ini apa waktu install yang Nortes-nya di konsolnya tuh tulisannya library dalam kurung Nortes, terus error in library dalam kurung Nortes, there is no package called Nortes. oh kayak gitu ya. Kalau kayak gitu, itu juga biasa sering terjadi sih kalau kayak gitu caranya aku download manual dari internet. Jadi aku cari di website R si package Nortes-nya, terus nanti aku simpan dalam format zip. Jadi kalau yang format zip nih ya, aku contohin lagi. Kalian klik package, nanti kalian install package from local file. Nanti kalian muncul kayak gini. Nanti kalian kalau udah muncul kayak gini, kalian pilih aja package mana nih yang udah kalian simpan dan kalian mau install kayak gitu. Sampai di sini paham nggak? Oke, berarti aku ke download dari internet dulu ya berarti. Iya, boleh kayak gitu juga. Soalnya rata-rata yang kayak gitu langsung download aja dari yang zip internet kayak gitu. Terus kita lanjut ke gimana cara input data di R. Pertama, input data. Kalian kasih komentar dulu aja biar gak lupa. Cara input data kayak yang udah aku kasih tahu tadi, kalau yang format CSV itu nggak usah nge-install package-nya dulu, jadi kalian bisa masukin syntax-nya. Nah, syntax yang mau aku masukin itu kayak gini. Bentar ya. Nah, syntax-nya kayak gini.
Ini aku define dalam nama data. Kalian juga bisa ubah misalnya dataku atau data 1 atau data 2 atau my data kayak gitu itu bebas saja. Yang penting nanti kalau kalian mau ngeran itu sama kayak variabel yang kalian tulis sebelumnya kayak gitu. Nah, aku mau jelasin nih apa itu file choose, header, true, set, desimal yang kayak gitu. Nah, header itu nilai logik yang menunjukkan apakah baris pertama file yang dibaca tuh bakal dibaca sebagai nama kolom. Nah, di sini aku headernya sama dengan true kan, berarti baris pertama ada file itu bakal dibaca. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau baca baris pertama pada file, itu kalian tinggal ketik aja false kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada sep atau separator. Jadi separator itu simbolnya menunjukkan pemisah antar data. Nah, di sini itu bisa titik koma, bisa titik, bisa koma. Itu tuh tergantung settingan sama settingan di komputernya masing-masing. Itu bisa berbeda di tiap orang kayak gitu. Terus di sini ada desimal. Desimal di sini tuh menunjukkan pemisah antar bukan sorry, yang menunjukkan desimal biasa. Jadi dia tuh dapat berupa titik atau koma. Nah, ini misalnya kalian ubah jadi titik ya, terus akuran kayak gini. Nanti bakal muncul kayak gini, kalian klik data dummy. Nah, aku ulangin lagi ya, kalau data ini tuh data rekayasa, bukan data asli, jadi nggak ada privacy seorang pun yang kebongkar di sini. Kita klik open, nanti kita cara panggil datanya gimana, kalian klik dataku, nanti kalian run lagi. Nah, bakal kayak gini, teman-teman. Nah, karena di sini dalam datanya itu di dalam datanya tuh nggak ada yang desimal, jadi desimal di sini mau titik mau koma itu nggak akan berpengaruh gitu. Jadi kalian mau ganti jadi koma lagi juga nggak akan bermasalah. Yang aku coba lagi ya, jadi misal dataku 1. Misal aku ubah di sini desimalnya jadi koma. Aku run. Terus nanti pilih lagi filenya. Terus panggil datanya, terus kayak gini. Ini sama aja kayak yang atas. Soalnya kenapa? Gara-gara itu tuh di sini nggak ada data yang pakai desimal. Jadi datanya tuh data bilangan bulat. Kalau nggak integer, kalau nggak numerik yang bulat kayak gitu. Atau nggak string. Nah, misalnya kalau ada datanya yang desimal kayak gimana? Itu menyesuaikan aja sama settingan di laptopnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat data kayak gini, ini kan nggak rapi ya datanya. Harus di susah gitu lihatnya tuh nggak rapi, nggak enak. Nah, itu tuh bisa kita lihat dengan cara yang lebih rapi itu pakai sintaks view dalam kurung. Itu misalnya kita mau pakai lihat yang dataku. Tutup kurung, kita run, nanti muncul yang kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini tuh datanya lebih rapi, lebih bisa kita lihat juga, bisa kita interpretasiin daripada yang ini kita harus nge-scroll satu-satu dan panjang juga kayak gitu. Nah, untuk yang sintaks ini udah aku kasih tahu kalau si R itu dia tuh kayak sensitif. Jadi misalnya kita ubah jadi view-nya nggak kapital, itu tuh dia nggak akan ngeran, dia tuh nggak akan memproses kayak gitu. Nah, bakal muncul error in view karena dia tuh nggak bisa menemukan function view, dia tuh harus pakai yang kapital kayak gini gitu teman-teman. Nah, untuk cari datanya kalian itu bisa dari data BPS atau data Kaggle, Penjabar, dan BMKG. Nah, selanjutnya itu bakal dilanjutin analisis deskriptif oleh Teh Najma. Untuk Teh Najma dipersilahkan. Oke, udah kelihatan ya. Tadi udah sampai sini, kita udah lihat datanya. Ada nama, ada fakultas, angkatan, golongan UKT, terus juga ada besaran tagihan UKT. Dan terakhir ada jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa. Nah, ini kan terlalu banyak ya datanya kalau kayak gini. Misalnya kalian cuma mau ambil 10 data teratas, dari 1 sampai 10 gitu. 10 data teratas nih, data teratas.
atas itu kan identiknya dengan kepala ya, kepala itu head, berarti sintaksnya head dalam kurung dataku, koma 10, karena di sini kita mau lihat 10 data teratas. Misalnya kalian mau lihat 5 data teratas, berarti 10 data ini diubah jadi 5. Contohnya di sini kita run pakai strlr. Kalau kita run di sini langsung muncul dari 1 sampai 5. Dan nama ada fakultas angkatan kayak yang sebelumnya, cuman di sini cuman ambil 1 sampai 5 aja. Terus misalnya kita mau ambil data yang di bawah, gak mau data yang di atas, itu kan bawah identiknya dengan ekor ya. Berarti sintaksnya itu tail itu kan ekor ya. Jadi tail dalam kurung dataku, koma 3. Karena misalnya kita mau lihat 3 data terbawah. Kalau kalian mau lihat 5 data terbawah, berarti 3 ini diganti dengan 5. Kalau kita run di sini, jadinya hasilnya itu mahasiswa ke 200 dan 202. Artinya dari 200 sampai 202 ini mereka 3 mahasiswa terakhir. Oke, itu kodenya udah dikirim Teh Ocha, bisa dicoba. Sekarang mungkin aku lanjut dulu ya ke analisis statistika dasar. Pertama tadi kita bisa lihat dulu data teratasnya, terus kita bisa lihat data terbawahnya. Kemudian kita mau hapus kolom nih, misalnya kita mau hapus kolom nama, karena nama itu kan privacy ya, biasanya nggak ditampilin di analisis data. Hapus itu, cara untuk menghapus, kita tambahin minus, tanda minus di kolom atau baris yang ingin kita hapus. Jadi contohnya di sini kita menghapus kolom nama. Kolom itu di sebelah kanan, didatakan di sini ada data, buka kurung siku, kiri, koma, kanan. Nah, kalau kolom ada di kanan dari koma, kalau baris ada di kirinya koma. Di sini kalau kita mau hapus kolom nama itu di kolom pertama. Jadi -1 ya, karena mau hapus kolom 1. Berarti di sini kalau aku definisiin buat data baru itu dataku 2 sama dengan dataku buka kurung siku, koma, -1. Karena kita mau hapus kolom 1 dan ditambah minus. Nah, itu untuk hapus kolom pertama ya, kalau kita run. Terus kita lihat 3 data teratas pakai head. Di sini sekarang kolom nama langsung ke fakultas. Oke, itu untuk menghapus kolom. Sekarang untuk menghapus baris. Contohnya di sini kita mau hapus baris pertama. Nah, tadi kalau baris itu di sebelah kiri koma ya. Kalau baris di sebelah kiri koma, kalau kolom di sebelah kanan. Berarti sekarang kalau mau hapus baris pertama, itu -1-nya di sebelah kiri koma. Jadi dataku buka kurung. Kemudian kalau kita run, terus kita lihat 3 data teratas pakai head, itu sekarang langsung ke mahasiswa kedua. Dari 2, 3, 4, seterusnya. Tapi udah nggak ada mahasiswa yang pertama, karena tadi kita udah hapus datanya. Nah, itu untuk hapus kolom dan baris. Bisa gak Teh hapus kolom dan baris sekaligus? Tadi kan kita satu-satu ya, hapus kolom terus hapus baris. Itu bisa hapus baris dan kolom sekaligus. Caranya, tadi kan di data ini ada kiri, koma, kanan ya. Sekarang kita isi dua-duanya. Kalau tadi kolom aja kita isi cuma kolom di sebelah kanan, kalau baris aja tadi kita isi di sebelah kiri aja. Nah, sekarang kalau kita mau hapus baris ke-5 dan kolom ke-8, berurutan gitu ya, bareng-bareng. Itu kolom ke-5-nya -5 di sebelah kiri. Karena baris ya, karena baris ke-5 itu di sebelah kiri -5. Kalau kolom ke-8 itu di sebelah kanan -8. Di sebelah kanan koma. Nah, jadi sintaks full-nya itu kita buat dataku 4 sama dengan dataku buka kurung -5 karena mau hapus baris ke-5, koma -8 karena mau hapus kolom ke-8. Kalau kita run, terus kita lihat lagi nih dari baris dulu yang pertama, sekarang barisnya 1, 2, 3, 4 langsung ke 6. Jadi nggak ada baris ke-5, karena tadi baris ke-5 udah dihapus pakai -5.
Terus juga kolom ke-8, tadi kita hapus kolom ke-8 kan ya, -8. Itu kolom ke-8 itu tingkat kesulitan membayar UKT. Nah, tingkat kesulitan membayar UKT. Awalnya di sini ada nih kolomnya, tapi karena tadi kita hapus, sekarang udah nggak ada. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Dari menghapus kolom, baris, menghapus kolom dan baris, itu sintaksnya buat masukin input data itu udah dikirim ya di chat. Oke, lanjut aja ke analisis statistika dasar. Misalnya kita udah lihat nih datanya, kita juga udah paham datanya tuh kayak gimana aja. Sekarang kita mau yang pertama menghitung rata-rata. Rata-rata itu kan mean ya, jadi sintaksnya mean dalam kurung data. Data apa yang mau diambil? Di sini aku mau ngambil data besaran tagihan UKT. Berarti dataku kalau mengambil kolom itu pakai simbol dolar ya. Jadi dataku simbol dolar besaran tagihan UKT karena kita mau menghitung besaran tagihan UKT. Jadi kalau rata-rata mean besaran UKT, terus nanti di sini langsung keluar hasilnya. Di sini rata-rata UKT mahasiswa Unpad itu 5.500.000 lebih ya, 5.511.000. Nah itu tuh nilai tengah dari besaran tagihan UKT. Nilai tengah itu kan median ya, berarti sintaksnya median dataku $sign besaran tagihan UKT. Kalau kitaran, nah ini ada E plus 06. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu ini artinya apa. E plus 06 itu berarti nolnya ada 6. Kalau di sini E plus 07, itu nolnya ada 7. Karena di sini E plus 06, berarti nolnya ada 6. Berarti nolnya ada 6 itu kan juta ya. Berarti di sini nilai tengah dari tagihan UKT mahasiswa Unpad itu 6 juta nilainya. Tadi rata-ratanya 5 juta, sekarang nilai tengahnya 6 juta. Oke, terus menghitung simpangan baku itu standar deviasi. Kalau disingkat jadi SD, maka sintaksnya itu SD dataku. Di sini sama aja ya, dataku, $sign besaran tagihan UKT, kalau kitaran standar deviasinya 3 juta. Kalau menghitung varians itu disingkat jadi var. Jadi sintaksnya var dataku, di sini aku mengambil angkatan, jadi dataku simbol dolar, terus angkatan. Kalau kitaran, ini variansnya muncul 1,347. Nah, kemudian tadi kan kita hitung ya, satu-satu ada rata-rata, median, standar deviasi, varians. Gimana sih Teh cara dapetin semuanya secara langsung, nggak capek-capek ngetik ini? Kita bisa pakai syntax summary dataku. Jadi dia bakal ngeringkas datanya. Kalau kitaran, nah di sini. Jadi nggak perlu capek-capek ya. Contohnya di sini buat besaran tagihan UKT mahasiswa Unpad itu minimalnya, yang paling minimal UKT-nya 500.000. Sedangkan yang maksimal ada yang UKT-nya 15 juta. Nah, itu kemudian untuk rata-rata dari UKT sendiri itu rata-ratanya di sini 5.500.000. Nah, ini buat kolom lain juga masih ada ya, banyak. Jadi semuanya diringkas sama summary dataku ini. Itu untuk analisis statistika dasarnya. Sekarang kita masuk ke grafik ya. Misalnya kalian udah hitung nih rata-rata, median. Kalian bisa nampilin itu semua di grafik. Yang pertama ada bar plot. Bar plot itu untuk menunjukkan frekuensi. Di sini aku mau melihat frekuensi dari fakultas mahasiswa Universitas Pajajaran. Di sini sintaksnya karena kita pakai bar plot berarti bar plot dalam kurung datanya. Dataku $sign fakultas. Kalau kitaran, ini hasilnya bakal kayak gini. Tapi kan kita belum ngerti ya, ini maksudnya apa sih plotnya, belum ada judul, terus belum ada keterangan. Kita harus edit dulu nih plotnya. Jadi sekarang kita edit bar plot. Kayak biasa sintaksnya kita masukin dulu bar plot, dataku, fakultas, terus koma, terus kita mau kasih judul, berarti main
Unpad. Kemudian kita mau kasih judul buat sumbu X. Sumbu X-nya mau dikasih judul fakultas, dan sumbu Y-nya Y-Lab sama dengan dikasih judul jumlah. Terus di sini aku mau warnain plotnya, color. Di sini colornya itu dark red. Kalau kita run, ini jelas banget kan ya plotnya. Sekarang bisa dilihat fakultas mahasiswa Unpad ada FAPSI, FEB, FIB, Vkom. Dan dari plot ini kita bisa tahu kalau kebanyakan mahasiswa Unpad itu dari FIB, dari Vkom, dan dari VC. Di sini jumlahnya yang paling tinggi ya, barnya juga paling tinggi. Lebih dari 30 mahasiswa. Yang paling sedikit apa? Ini kita bisa lihat yang paling pendek itu Fakultas Hukum, karena jumlahnya sedikit, ini sekitar 1-2 orang aja. Oke, itu untuk barplot, untuk melihat frekuensi dari fakultas mahasiswa Unpad. Sekarang untuk histogram itu untuk melihat distribusi data. Di sini aku mau melihat distribusi dari jumlah tanggungan di keluarga. Histogram itu sintaksnya pakai his, kependekan dari histogram ya. Terus masukkan kolom data kalian yang mau diambil apa. Di sini aku mau ambil jumlah tanggungan di keluarga. Kalau akuran dia bakal kayak gini, sama kayak barplot. Ini belum terlalu jelas ya, judulnya apa, terus keterangannya apa, belum terlalu jelas juga. Jadi kita edit lagi sama kayak barplot itu. Untuk judul bisa pakai sintaks main. Main sama dengan di sini judulnya itu jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa Unpad. Kalau X-Lab-nya judul sumbu X-nya itu jumlah tanggungan. Sedangkan Y-Lab judul sumbu Y itu jumlah mahasiswa. Dan di sini aku warnanya dark magenta atau purple ya. Kalau kita run, itu langsung terlihat histogramnya. Jadi di sini ada jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa Unpad. Gimana sih Teh bacanya kalau udah dapet kayak gini aku masih nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi maksudnya itu jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa Unpad kebanyakannya antara 2 sampai 4 jumlahnya. Kalau 8, lebih dari 8 itu sedikit. Jadi biasanya kurang lebih ada 50 mahasiswa yang punya jumlah tanggungan 2. Ada 50 mahasiswa yang punya jumlah tanggungannya 3. Ada 50 mahasiswa yang punya jumlah tanggungannya 4. Jadi mereka itu paling banyak ya, paling banyak mahasiswanya. Kalau yang lebih dari 8 jumlah tanggungannya itu cuma sedikit mahasiswanya, sekitar 4 mahasiswa saja, karena di sini paling pendek ya. Itu untuk melihat histogram, melihat distribusi data. Jadi di sini kayak dia turun. Awalnya tinggi, langsung turun banget ke pendek. Itu untuk histogram. Sekarang kita mau lihat box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk melihat sebaran data. Nah, untuk box plot kita pakai jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa, masih sama kayak yang tadi. Data. Kalau kita run ini masih sama ya, nggak jelas, belum ada judul, belum diwarnain. Sekarang kita mau dikasih judul dan kita mewarnain. Pertama sama kayak tadi, kita masukin dulu box plot dalam kurung data, koma, judulnya mau apa? Judulnya main sama dengan jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa Unpad. Kemudian Y-Lab-nya itu jumlah tanggungan. Dan di sini color-nya itu aku mau warnain hot pink 1. Kalau kita nah di sini udah jelaskan ya kayak gimana plotnya. Di sini itu artinya jumlah tanggungan di keluarga mahasiswa Unpad rata-ratanya itu jumlahnya 3 karena di sekitar 2 dan 4. Sedangkan ini apa sih Teh yang ada bulatan-bulatan kecil? Itu artinya ada data yang sangat berbeda dari data yang umumnya. Soalnya kan mahasiswa pada umumnya jumlah tanggungannya cuma 3 ya. Tapi ada nih satu mahasiswa yang jumlah tanggungan di keluarganya itu 10. Kan dia beda banget ya sama mahasiswa umumnya, jadi datanya itu bakal bentuk putih kecil kayak gini. Nah, itu mungkin analisis statistika dasarnya udah selesai. Tadi sama Teh Ocha juga udah belajar tentang tampilan art, terus banyak yang belum selesai ya, karena di sini waktunya terbatas, maaf banget. Terus kita juga udah belajar tentang gimana cara nampilin data teratas, data terbawah,
gimana hapus kolom dan baris, terus juga gimana sih analisis statistika dasar. Kita pakai summary dataku biar langsung nampilin semuanya, dan kita juga udah belajar cara nampilin hasil analisis kita berupa grafik ya, ada bar plot, ada histogram, dan ada box plot. Oh ya, sekalian aku mau kasih tahu biasanya itu yang benar-benar sering dipakai itu bar plot ya. Oke, karena waktunya juga udah habis dari panitia, makasih dari aku dan Teh Ocha, aku kembaliin ke panitia. Oke, terima kasih untuk Teh Ocha dan Teh Najma yang telah memaparkan pematerian tentang software R. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman angkatan 2021 ke depannya.